Domba kecil bernama Woolly menyukai padang rumputnya. Rumputnya hijau lembut. Woolly makan semanggi yang manis. Dia bermain dengan saudara-saudaranya. Matahari menghangatkan bulu Woolly. Dia merasa senang dan aman. Ibu Woolly mengawasinya. Dia sangat menyerah. Hidup di padang rumput itu indah. Suatu hari, sebuah bayangan jatuh di padang rumput. Itu adalah benda besar dan berisik. Benda itu punya sayap dan mengeluarkan suara berdengung. Woolly belum pernah melihat yang seperti itu. Domba-domba lain ketakutan. Mereka berkumpul mengembek ketakutan. Woolly tetap dekat dengan ibunya. Dia merasakan ibunya gemetar. Orang-orang keluar dari benda berisik itu. Mereka membawa tongkat yang mengeluarkan suara keras. Domba-domba berhamburan ketakutan. Woolly mencoba untuk tetap bersama ibunya. Tapi seorang pria menangkapnya. Dia memegang Woolly erat-erat sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Woolly memanggil ibunya. Mereka memasukkan Woolly ke dalam kandang. Kandangnya dingin dan terbuat dari logam. Banyak domba lain di sana. Mereka semua ketakutan. Woolly merindukan ibunya. Dia merasa sendirian dan takut. Benda berisik itu membawa mereka pergi. Woolly tidak tahu kemana dia akan pergi. Bagian 4. Pelarian yang putus asa. Ini adalah kisah tentang Woolly, seekor domba yang berani. Benda berisik itu mendarat di tempat yang aneh dan ramai. Suara mesin dan orang-orang bercampur menjadi satu. Orang-orang memindahkan domba-domba dari kandang. Mereka bekerja dengan cepat dan efisien, memastikan tidak ada yang tertinggal. Mereka mendorong mereka ke dalam barisan. Woolly didorong dan disenggol. Dia merasa terjebak di antara domba-domba lainnya. Dia tidak bisa melarikan diri. Dinding-dinding kandang terasa semakin sempit. Tiba-tiba Woolly melihat sebuah kesempatan. Sebuah gerbang terbuka sebentar. Dia melompat melewatinya dengan keberanian yang tak terduga. Dia berlari secepat yang dia bisa. Jantungnya berdebar kencang, tapi dia tidak peduli. Dia tidak menoleh ke belakang. Orang-orang berteriak mencoba menghentikannya. Tapi Woolly terus berlari, tekadnya bulat. Dia berlari melewati tempat aneh itu. Insing bermesis bus. Setiap lain kewilboard dekat klepintis Nimenton. Bagian 5. Sendirian dan takut. Woolly menemukan dirinya di hutan yang gelap. Dia tersesat dan sendirian. Hutan itu begitu lebat dan menakutkan, dengan bayangan yang bergerak di setiap sudut. Woolly merasa sangat kecil di tengah-tengah pepohonan yang menjulang tinggi. Suara-suara tempat aneh itu hilang. Tidak ada suara burung atau hewan lain, hanya keheningan yang menakutkan. Woolly merasa seperti dia adalah satu-satunya makhluk hidup di sana. Tapi sekarang, suara-suara baru membuatnya takut. Angin berdesir melalui dedaunan menciptakan suara yang menyeramkan. Woolly mendengar suara ranting patah di kejauhan membuatnya semakin ketakutan. Dia mendengar burung hantu berteriak dan ranting-ranting patah. Dia berkeliaran selama berhari-hari, mencoba menemukan jalan keluar. Setiap langkah terasa berat, dan setiap suara membuatnya melompat ketakutan. Dia sangat lapar dan lelah. Dia memanggil ibunya, berharap ada yang mendengar. Suaranya serak dan lemah, tapi dia terus memanggil, berharap ada jawaban. Tapi hanya keheningan yang menjawab. Tidak ada tanda-tanda kehidupan lain di sekitarnya. Woolly merasa semakin putus asa. Dia meringkuk di bawah pohon, merasa kecil dan terlupakan. Malam semakin gelap, dan Woolly merasa dingin dan takut. Dia mencoba tidur, tapi bayangan-bayangan di sekitarnya membuatnya terjaga. Dia merindukan kehangatan bulu ibunya. Ingatan tentang pelukan ibunya membuatnya merasa sedikit lebih baik, tapi itu tidak cukup untuk mengusir rasa takutnya. Dia merindukan sinar matahari di wajahnya. Cahaya matahari yang hangat dan menenangkan yang selalu membuatnya merasa aman. Dia berharap dia kembali ke padang rumputnya. Tempat di mana dia bisa berlari bebas dan bermain tanpa rasa takut. Woolly tahu dia harus menemukan jalan keluar dari hutan ini, tapi untuk saat ini, dia hanya bisa berharap dan bermimpi. Bagian 6. Secercah harapan. Suatu pagi, Woolly melihat sesuatu yang indah. Itu adalah seorang gadis. Dia memiliki mata yang ramah dan senyum yang lembut. Dia mengulurkan tangannya ke Woolly. Dia takut pada awalnya, tapi sentuhannya lembut. Dia memberinya air dan buah beri. Dia makan dari tangannya. Dia merasa aman untuk pertama kalinya sejak meninggalkan padang rumputnya.
Mungkin pikirnya, semuanya akan baik-baik saja. Bagian 7, permohonan untuk kebaikan. Ini adalah kisah tentang Wuli, seekor domba kecil yang penuh kasih sayang dan selalu ceria. Wuli tinggal di sebuah padang rumput yang indah bersama keluarganya dan seorang gadis kecil yang sangat menyayanginya. Tapi itu tidak baik-baik saja. Orang-orang menemukan Wuli. Mereka tidak mengerti betapa pentingnya Wuli bagi gadis kecil itu dan keluarganya. Mereka membawanya pergi dari gadis yang baik itu. Gadis kecil itu menangis dan memohon agar Wuli tidak dibawa pergi. Tetapi orang-orang itu tidak mendengarkan. Dia tidak pernah melihatnya lagi. Wuli juga merasa sangat sedih dan bingung. Dia terus melihat ke belakang, berharap bisa kembali ke gadis kecil itu. Kisah Wuli tidak memiliki akhir yang bahagia. Dia merasa sangat kesepian dan tahu harus berbuat apa. Setiap hari, Wuli berharap bisa kembali ke rumahnya. Dia berakhir di tempat yang tidak dia kenal. Tempat itu penuh dengan suara-suara aneh dan bau yang tidak familiar. Wuli merasa sangat takut. Dia tidak pernah melihat ibunya atau padang rumputnya lagi. Wuli merindukan keluarganya dan tempat di mana dia merasa aman. Kisah Wuli adalah kisah yang menyedihkan. Ini adalah pengingat bahwa hewan juga memiliki perasaan dan bisa merasakan kehilangan. Tapi itu adalah kisah yang harus kita dengar. Kita harus belajar dari kisah ini dan memahami pentingnya bersikap baik kepada hewan. Itu mengingatkan kita untuk bersikap baik kepada hewan. Hewan adalah makhluk hidup yang juga memiliki perasaan dan emosi. Mereka punya perasaan sama seperti kita. Mereka bisa merasakan kebahagiaan, kesedihan, ketakutan, dan rasa sakit. Mereka merasakan ketakutan dan rasa sakit. Ketika kita tidak bersikap baik kepada mereka, mereka menderita. Mereka pantas mendapatkan cinta dan rasa hormat kita. Kita harus selalu ingat untuk memperlakukan hewan dengan baik dan penuh kasih sayang. Mari kita ingat Wuli dan pilih kebaikan. Pilih kasih sayang. Dengan bersikap baik kepada hewan, kita membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Pilih untuk membuat perbedaan dalam kehidupan hewan dimanapun. Setiap tindakan kecil bisa membawa perubahan besar bagi mereka.